Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati untuk seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 Bali 2022. Konversi tingkat tinggi G20 Bali adalah pertemuan ke-17 kelompok 20. KTT telah dilaksanakan di Bali, Indonesia pada tahun 2022. Presidensi Indonesia berlangsung sejak 1 Desember 2021 hingga KTT pada kuartal keempat tahun 2022. Upacara serah terima jabatan telah dilakukan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada penutupan KTT G20 di Roma 2021. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ke-17 sudah dilaksanakan di Bali pada 15 sampai 16 November 2022. Rangkaian acara ini merupakan puncak kerja G20 yang sudah selama setahun diketahui oleh Indonesia. G20 merupakan forum kerja sama ekonomi skala internasional yang anggotanya terdiri dari beberapa negara dengan angka perekonomian besar di dunia. Di dalamnya terdapat 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Dengan begitu, forum ini mempresentasikan wujud dari penggabungan 60% populasi di bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB atau disebut produk domestik bruto di dunia ini. Indonesia fokus pada 3 pilar utama untuk kepresidenan G20 2022, yaitu mempromosikan produktivitas, meningkatkan ketahanan dan stabilitas, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, khususnya di Bali yang menjadi tempat pengadaan KTT G20 ke-17 November ini. Terdapat beberapa manfaat langsung yang bisa diterima masyarakat sekitarnya. Di antaranya terdapat kenaikan pendapatan di sektor pariwisata, perhotelan, transportasi, akomodasi, sampai UMKM. Selain manfaat untuk sektor-sektor tersebut, Indonesia sebagai negara juga memperoleh beberapa dampak positif dari pengadaan KTT G20, dimulai dari memperoleh informasi mengenai perkembangan ekonomi global, risiko di sektor tersebut, hingga kebijakan ekonomi yang dijalankan negara-negara G20 lain. Melalui pengetahuan tersebut, akhirnya Indonesia bisa merancang kebijakan dan sesuai dengan keadaan global dan negaranya sendiri. Tak berhenti di situ, manfaat juga bisa diperoleh ketika Indonesia meminta dukungan dari negara G20. Terakhir, kegiatan ini perdagangan baik ekspor dan impor bisa berjalan lebih baik lantaran Indonesia punya kerjasama dengan para anggota yang tergabung dalam KTT G20. Seperti yang kita ketahui, sejak 2019 silam, COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia. Seperti yang kita ketahui, sejak ini sampai sekarang masih merasakan dampak COVID-19. Nah, lalu penurunan pengenaan pajak barang-barang yang pajaknya diturunkan oleh dihilangkan berupa bea dan impor. Kemudian ada pengurangan bea vaksin, hand sanitizer, alat medis, disinfektan, hingga obat-obatan. Selain manfaat global di bidang kesehatan masyarakat dunia, manfaat G20 lain bagi dunia juga pernah terjadi pada 2008 kala itu krisis keuangan dunia berhasil ditangani melalui KTT G20 di Washington. Intinya, manfaat yang bisa diperoleh adalah hasil dari upaya tolong-menolong serta mendukung demi kepulihan ekonomi sesama anggota G20. Selain itu, sifat manfaat ini diinginkan berkelanjutan, bisa bertahan seiring dengan berkembangnya zaman. Dengan begitu, masyarakat dunia bisa merasakan manfaat KTT G20 selaku forum ekonomi internasional. Konferensi tingkat tinggi atau disebut KTT G20 menghasilkan deklarasi yang terdiri dari 52 paragraf. Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada satu paragraf yang sangat diperdebatkan, yaitu terkait invasi Rusia ke Ukraina. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf, dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai invasi Rusia ini, kata Presiden kita, berlangsung sangat alot. Meski demikian, pada akhirnya
para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat alot sekali, dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah dan melanggar integritas wilayah. Dalam deklarasi G20 Bali ini juga disepakati bahwa perang Rusia Ukraina berdampak pada ekonomi global yang semakin rapuh di tengah kondisi pandemi. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperdebat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan resiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang hidup dan kondisi perekonomian global. Merupakan suatu kehormatan untuk Indonesia memimpin G20 selama 1 tahun terakhir ini. Presidensi kami dimulai dengan harapan niat bersama dalam mewujudkan pemulihan dunia yang inklusif dari pandemi ini. Demikian pidato saya, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi yang mendengarnya. Sekian, terima kasih.